Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Cahaya Kurniawati, NIM 3301419048. Saya dari jurusan PKN, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa itu adaptasi, diplomasi, dan soft power yang dilakukan Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Jika kita mendengar kata hubungan internasional, apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman semua? Pasti bermacam-macam pula, bukan? Hubungan internasional adalah hubungan ilmu yang mempelajari hubungan antar negara, termasuk dalam peran sejumlah negara itu, organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan organisasi perusahaan multinasional. Untuk lebih mendalaminya, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu adaptasi, diplomasi, dan soft power dalam hubungan internasional. Yang pertama, mengapa kita perlu adaptasi dalam hubungan internasional? Tentu saja perlu, karena dalam hubungan internasional yang melibatkan banyak negara, ini perlu adanya interaksi antar negara dari negara yang satu dengan negara yang lainnya. Misal saja seorang kedutaan besar harus beradaptasi dengan kedutaan besar lain di negara lainnya, di mana ia bertugas untuk membahas kerjasama antar negara yang terlibat tersebut. Yang kedua adalah diplomasi. Diplomasi adalah suatu alat yang membawa kepentingan negara dalam level tertentu. Hasil dari diplomasi ini adalah keputusan kerjasama antar negara untuk menyelesaikan suatu konflik yang sedang terjadi. Tujuan dari konflik ini adalah membentuk world peace. Apa sih world peace itu? World peace artinya menciptakan rasa aman dan kesejahteraan untuk masyarakat dunia. Bentuk diplomasi ini berupa perundingan. Fungsi dari diplomasi ada 5. Yang pertama ada negosiasi. Yang kedua ada protecting, dan yang ketiga ada reporting, yang keempat ada promoting, dan kelima ada representing. Selain itu, ada juga beberapa jenis diplomasi yang sering kita dengar. Yang pertama ialah diplomasi publik. Yang kedua ada diplomasi bilateral. Yang ketiga ada diplomasi multilateral dan diplomasi preventif. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih itu diplomasi publik? Diplomasi publik adalah diplomasi atau kerjasama secara umum. Ini melibatkan semua negara. Yang kedua adalah diplomasi bilateral atau hubungan kerjasama antar negara atau dua negara. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, atau negara Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Singapura, dan sebagainya. Yang ketiga adalah diplomasi multilateral. Diplomasi ini adalah bentuk kerjasama dari beberapa negara. Dan yang keempat adalah diplomasi preventif. Diplomasi preventif ini merupakan bentuk kerjasama yang sifatnya mencegah adanya konflik dari suatu negara tersebut. Contoh Indonesia melakukan hubungan diplomasi atau kerjasama pada tahun 2020 ini, yaitu kerjasama antara Bank Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri
memperkuat kerjasamanya di bidang ekonomi di tengah perkembangan isu dan kerjasama internasional yang semakin dinamis, termasuk tantangan ekonomi yang bersumber dari pandemi COVID-19 saat ini. Komitmen ini dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman atau NK oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan Kemenlu RI Retno LP Marsudi tertanggal 19 Mei 2020. Tujuannya apa sih? Ya tentu saja untuk meningkatkan peran dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Berita ini saya ambil dari bankindonesia.com. Selain itu ada beberapa juga contoh kerjasama internasional bilateral, contohnya antara lain Indonesia dengan Selandia Baru dengan memperkuat kemitraan komprehensif di masa pandemi. Pada masa pandemi ini, yang kedua adalah Indonesia dengan Amerika Serikat, yaitu Amerika Serikat memberikan bantuan 100 unit ventilator yang disaksikan oleh langsung oleh Kementerian Luar Negeri, yaitu Retno LP Marsudi juga, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Yang ketiga, saya akan membahas apa itu soft power. Soft power adalah kekuasaan lunak, artinya tidak timbul paksaan, namun diikuti oleh semua orang yang sukarela. Tujuan dari soft power yaitu untuk meningkatkan pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing termasuk meraih simpati, pengaruh terhadap negara lain. Contoh dari soft power yaitu pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Kepentingan nasional dalam memperkuat kredibilitas Republik Indonesia di luar negeri dan peningkatan sumber daya manusia dapat tercapai. Tujuannya agar peningkatan sumber daya manusia dalam RPJPN 2020 sampai dengan tahun 2025 dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara pemerintah dalam hal ini? Yang pertama, yaitu dengan melakukan pertukaran pelajar, tenaga pendidik, dan staf pengajar ke luar negeri. Yang kedua, melalui program peningkatan beasiswa asing. Dan yang ketiga, melakukan MOU terhadap negara lain, melakukan riset, melakukan publikasi dan alih teknologi dalam dunia industri, dan memfasilitasi pelatihan dan pendirian sekolah untuk warga negara Indonesia di luar negeri tentunya, serta memperlengkap fasilitas pertukaran kurikulum, double degree, dan sister city. Mungkin sekian pengetahuan yang saya ketahui tentang apa itu adaptasi, diplomasi, dan soft power dalam hubungan internasional. Terima kasih. Jangan lupa untuk like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.